Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Prima TV berdapat lagi lawan Lun Lani Wardana yang akan mengawani bubuhan pian membahas seputar keagamaan, tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda setiap minggunya dalam program Cerminan Hati Penyejuk Jiwa. Nah, hari ini kita akan membahas tema mengenai perbuatan zalim mendatangkan bencana bersama Ustadz Rahimi Tahsyamani. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio bersama kita pada saat ini. Kita sapa dulu nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, kayak apa kabar pian Ustadz? Alhamdulillah baik. Udah lama saya tamu Ustadz lah. Ya, alhamdulillah. Tetap di sini nih Ustadz lah. Ya, ketemu lagi Alhamdulillah. di sini. Kesibukan sekarang apa nih Ustadz? Ya, masih mengajar, masih ceramah, masih dakwah. Seperti biasa nih Ustadz Seperti lah. biasa. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan pian sehat Ustadz lah. Ya, Dan tentunya mudah-mudahan pian diberikan kesehatan dan Amin, juga amin. diberikan semangat lagi nih Ustadz lah dalam Amin. mendakwahkan Ya, agama Islam nih Ustadz amin, lah. insyaallah. Alhamdulillah. Tadi kita membahas tema mengenai perbuatan zalim mendatangkan bencana bersama beliau Ustadz Rahimi Tahsyamani, dan tentunya perbuatan zalim ini merupakan perbuatan yang tercela nih Ustadz lah, Ya, betul. yang harusnya kita hindari sebagai umat muslim nih Ustadz Betul, lah. betul. Dan hari ini kita bahas bersama-sama, namun sebelum itu seperti biasa kita simak dulu tausiah singkat dari Ustadz Rahimi tentang perbuatan zalim. Kepada Ustadz, silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Prima TV Banjarmasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita kembali untuk senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi kembali dalam rangka acara program Prima TV Banjarmasin dengan program Cerminan Hati Penyejuk Jiwa, di mana kita hari ini akan mengangkat tema tentang perbuatan zalim mendatangkan bencana. Kenapa tema ini kita angkat, pemirsa sekalian di mana saja berada? Karena saat ini kita telah menyaksikan di mana-mana, kita melihat di mana-mana baik di media sosial maupun media massa bahwa terjadi berbagai bencana, berbagai musibah, berbagai malapetaka yang berada di tempat kita. Di mana-mana terjadi gempa bumi, di mana-mana terjadi tanah longsor, di mana-mana terjadi banjir, banjir bandang, banjir rob, dan banjir-banjir yang lainnya. Juga hadirin sekalian, kita melihat hari-hari terakhir ini kita melihat terjadinya Gunung Semeru yang meletus, di mana banyak korban jiwa yang telah kita lihat bersama. Mereka tidak bersalah, mereka dalam keadaan tidak berdosa, tetapi mereka juga menjadi korban ganasnya letusan Gunung Semeru yang ada di Lumajang. Kemudian juga kita menyaksikan gempa-gempa yang lain terakhir ini juga yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur, dan juga di Maluku serta daerah lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan kita harus kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya, bahwa kita harus kembali mengambil intisari, mengambil hikmah, mengambil daripada pelajaran yang terjadi. Apa sih sebab terjadinya
bala bencana ini beruntun, berlanjut dan berlangsung begitu cepat. Bahkan kita tidak mengira bahwa musibah itu datang mendadak, datang tiba-tiba, datang saatnya kita sewaktu mungkin istirahat, mungkin kita waktu tidur, mungkin kita saat-saat santai, tiba-tiba bala bencana musibah itu datang menimpa saudara-saudara kita di mana saja berada. Karena itu, saudara sekalian di mana saja berada, mari kita kembali kepada nilai-nilai ajaran Islam, bahwa kita harus kembali. Yang pertama, mungkin ini adalah karena memang ulah tangan-tangan kita sendiri, karena perbuatan-perbuatan tangan manusia sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena oleh perbuatan tangan-tangan manusia, sehingga Allah SWT merasakan kepada mereka akibat dari perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Semoga mereka mau kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Dari surah ini, hadirin sekalian, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa musibah yang terjadi, bala bencana, malapetaka yang ada di tempat kita, mungkin karena perbuatan tangan kita sendiri, perbuatan daripada perilaku dan juga perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini. Apakah kita menzalimi diri kita sendiri, menzalimi alam kita sendiri, menzalimi alam lingkungan kita sendiri, bahkan mungkin beberapa hal lagi, mungkin kita menzalimi sesama kita, menzalimi di antara kita, bahkan yang paling fatal adalah menzalimi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa bentuk kezaliman-kezaliman itu, baik kita zalim kepada Allah, baik zalim kepada diri sendiri, zalim kepada siapapun, bahkan yang paling fatal adalah kita merupakan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala berupa syirik. Karena syirik adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi, saudara sekalian di mana saja berada, bahwa memang apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah melakukan perbuatan zalim di mana-mana, perbuatan aniaya di mana-mana, maka tunggulah akibatnya, maka tunggulah daripada siksanya, tunggulah azabnya. Inilah bukti nyata bahwa orang-orang yang berbuat zalim itu pasti akan mendatangkan bencana. Perbuatan zalim itu, saudara sekalian, apakah kita lakukan untuk diri sendiri, kita lakukan karena dengan orang lain, mungkin karena kita lakukan karena untuk menzalimi diri kita sendiri, dan perbuatan kita menzalimi Allah Subhanahu wa taala, itu akibatnya akan kita terima sendiri. Bahkan hanya bukan kita yang mendapatkan akibatnya, tetapi orang-orang di sekitar kita yang tidak berdosa, yang tidak mempunyai kesalahan-kesalahan, tapi mereka juga menjadi korban dari perbuatan kezaliman-kezaliman kita. Inilah saudara sekalian di mana saja berada, mari kita jauhi kezaliman, karena kezaliman itu adalah merupakan aniaya besar dan akan mendatangkan bala bencana musibah di mana-mana. Itulah yang kita bisa sampaikan dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita mau kembali ke jalan yang lurus yang telah difirmankan Allah di dalam Quran tadi, surah Ar-Rum ayat 41. Demikian. Iya, baik. Jadi zalim tadi merupakan sifat yang tercela nih setelah, apalagi sampai zalim terhadap Allah dengan cara syirik nih setelah, atau menyembah selain Allah nih setelah. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jadi kesan bulan pian mungkin bergabung di tema hari ini bisa benar, tinggal kirim pertanyaannya ke WhatsApp-nya Prima TV di 0811 5176, atau langsung telepon di nomor tersebut, tapi bukan lewat telepon WhatsApp ya, menggunakan telepon biasa saja dan juga menggunakan pulsa. Dan jangan kemana-mana, kita akan balik setelah jeda iklan, tetap di Cerminan Hati Penyejuk Jiwa. Dan Cerminan Hati Penyejuk Jiwa hari ini, dan juga masih bersama Ustadz Rahimi Tahsyamani yang membahas tema mengenai perbuatan zalim mendatangkan bencana. Tadi beliau sudah ceramah sedikit mengenai perbuatan zalim. Tentunya kita sudah tahu sama-sama zalim tersebut merupakan sifat yang tercela nih setelah yang sebenarnya kita hindari nih setelah. Dan kesan bulan pian mungkin bergabung di tema hari ini bisa benar, tinggal kirim pertanyaannya ke WhatsApp-nya Prima TV di 0811 5176, atau mungkin langsung telepon di nomor tersebut, tapi bukan lewat telepon WhatsApp ya, menggunakan telepon biasa saja dan juga menggunakan pulsa. Dan baik, kita lanjut nih setelah ke sesi tanya jawab mengenai soal zalim nih Ustaz.
Kira-kira adakah ciri-ciri dari sifat jolim ini Ustaz? Misalnya seperti apa tanda-tandanya dan lain sebagainya Ustaz? Silakan Ustaz. Betul, kalau kita melihat orang-orang yang berbuat zalim itu mereka mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di antaranya yang pertama adalah fasik. Apa itu fasik? Fasik adalah orang yang tidak melakukan dan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang disuruh Allah, seperti tidak sholat, tidak puasa, tidak berzakat dan tidak haji. Itulah orang-orang fasik. Mereka melalaikan perintah Allah. Itu ciri-cirinya yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang zalim adalah mereka mungkar atau ingkar, atau mereka tidak mengakui perintah-perintah itu dan juga mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan mungkar. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang zalim adalah berdusta. Orang yang berdusta itu termasuk daripada orang yang zalim, aniaya, karena dia menganiaya diri sendiri, menganiaya untuk dirinya sendiri, sehingga zalim dia kepada diri sendiri. Sering berdusta, itulah perbuatan yang zalim. Yang keempat, saudara sekalian, adalah ingkar dari kebenaran. Ciri orang yang zalim keempat ini adalah ingkar. Dia tidak mengakui kebenaran. Dia tidak mengakui bagaimana kebenaran itu muncul dan bagaimana kebenaran itu harus dilaksanakan. Itu dia ingkar terhadap kebenaran. Yang kelima, orang yang ciri zalim adalah suka menghina. Suka menghina orang lain, mengejek orang lain, mengumpat orang lain, menggibah orang lain. Ya, sering mulutnya tidak dipelihara, mulutnya sembarangan, mulutnya sering mencemooh orang lain. Itulah ciri-ciri orang zalim. Yang keenam, ciri orang zalim adalah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia melanggar hukum-hukum Allah. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sifat dan ciri orang zalim adalah tamak dan rakus. Orang yang tamak rakus itulah juga ciri-ciri orang zalim. Dia ingin mengambil hak orang lain. Dia mengambil yang tidak punya dia sendiri. Hak orang lain diambil, sehingga dia mengakibatkan dia suka rakus dan tamak terhadap harta, tahta, dan jabatan. Kemudian yang kedelapan, ciri orang zalim adalah suka berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengelak, dia menghindar dari perintah Allah, tidak mau mengerjakan perintah Allah. Dan yang kesembilan, orang yang ciri-ciri zalim adalah sering mengabaikan amanat, tidak melaksanakan amanat yang diberikan Allah. Dia melupakan amanat. Apa yang dititipkan orang lain kepada dia, dia tidak melaksanakan. Titipan orang lain tidak sampai kepada orang yang dititipin. Dia tidak melaksanakan itu amanat, dia ingkari, dia tidak melaksanakan, dia khianat kepada orang lain. Itulah 9 ciri orang-orang zalim yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai muslim atau muslimah ini setelah di bumi ini hidup, dan kalau misalnya kita melihat teman atau mungkin orang dekat kita ini memiliki ciri-ciri ini, Ustaz, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya, Ustaz? Apakah menegur atau bagaimana nih, Ustaz? Ya, betul. Kalau kita melihat ada orang-orang seperti ini berbuat zalim, ada ciri-cirinya, mari kita pertama kita harus menasihati dia. Kita selalu memberikan masukan kepada dia agar tidak melakukan kezaliman. Karena kezaliman yang dia lakukan nanti berakibat kepada dia diri sendiri dan juga kepada orang lain yang ada di lingkungannya dan di sekitarnya. Dan bahkan orang yang berzalim itu akan dizalimi juga. Dia kisas, sebagaimana ada pepatah mengatakan, man zalama fazulimu. Barang siapa yang berbuat zalim, dia akan dizalimi juga oleh orang lain. Itu pasti terjadi. Jadi orang yang menzalimi orang lain, pasti dia akan kena diri sendiri, dia akan dianiaya juga oleh orang lain. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan zalim, baik bagi diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga kita, sesama kita, bahkan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mengakibatkan orang itu bisa dizalimi juga oleh orang lain. Iya, jadi ibaratnya itu ada balasannya nih, Ustaz lah. Ya, bila betul. kita berbuat buruk, maka akan mendapatkan buruk juga nih, Ustaz lah. Betul. Baik. Nah, kira-kira untuk contoh-contoh perbuatan zalim nih, Ustaz, tadi ada seperti zalim terhadap Allah, Ustaz lah, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan juga terhadap alam nih, Ustaz lah. Ya, betul. Kira-kira seperti apa tuh, Ustaz, contoh-contoh bagiannya tuh, Ustaz? Ya, paling tidak contoh-contoh perbuatan zalim itu ada 4 macam. Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim inilah yang paling tinggi. Zalim perbuatan aniaya inilah yang paling letaknya di atas, dan ini adalah merupakan kezaliman yang besar. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan di awal tadi, innasyirka la zulmun azim.
Sesungguhnya perbuatan syirik itu menyekutukan Allah, menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan sesuatu pun, itu adalah perbuatan syirik, dan syirik itu adalah merupakan kezaliman aniaya yang sangat besar. Itu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini paling tinggi nilainya, nilai daripada dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keampunannya, tidak ada diberikan Allah mereka itu keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala bila melakukan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah atau syirik kepadanya. Itu yang zalim pertama kepada Allah. Yang kedua, saudara sekalian, zalim terhadap diri sendiri. Bagaimana bentuk zalim kepada diri sendiri? Di antaranya adalah bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu adalah merupakan zalim terhadap diri sendiri. Dia tidak percaya diri, dia tidak mengakui diri sendiri, dia itu menghilangkan nyawa diri sendiri. Itu adalah zalim terhadap diri sendiri. Orang yang bunuh diri itu adalah merupakan orang putus asa. Orang putus asa itu di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang merupakan tidak membutuhkan rahmat Allah, tidak membutuhkan kasih sayang Allah. Dia putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bunuh diri itu hukumannya di akhirat, dia akan langsung dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia membunuh dirinya sendiri. Itu adalah zalim terhadap diri sendiri. Kemudian yang ketiga, bentuk daripada zalim yang ketiga adalah yaitu perbuatan zalim terhadap sesama manusia atau orang lain. Bagaimana bentuknya, saudara sekalian? Ini contoh-contohnya banyak. Perbuatan zalim kepada orang lain, misalnya merampok, membunuh, korupsi, dan juga misalnya meminum minuman keras. Kemudian juga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menggunjing, memfitnah, mencemooh, mengejek orang lain, dan juga tidak suka dengan orang lain, tidak senang dengan orang lain, sehingga orang lain itu sakit hati, sehingga orang lain itu dia merasakan kecewa berat, merasakan dia itu difitnah, dan itu juga mengakibatkan orang itu seperti dia tidak diakui di masyarakat dan dikucilkan oleh masyarakat. Maka itulah yang mengakibatkan orang itu dizalimi oleh orang lain. Dizalimi oleh orang lain atau zalim antara sesama manusia, itu juga merupakan zalim yang sangat besar. Itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita yang menggunjing, memfitnah, dan juga mengejek orang lain, itu harus minta ampun, minta maaf dengan orang tersebut. Kalau kita tidak minta maaf dengan orang tersebut, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa yang orang memfitnah tersebut. Makanya kalau kita punya dosa dengan orang lain, maka segeralah minta ampun kepada orang lain. Minta maaf atas kesalahan kita karena mengejek dan memfitnah orang lain tersebut. Karena di akhirat kelak, bagi orang yang fitnah, mengejek, mencemooh, dan memburukkan orang lain, di akhirat kelak nantinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli sholat, walaupun dia ahli daripada zakat, puasa, dan haji, tetapi ketika hidupnya di dunia menggunjing, memfitnah, mengadu domba, mengejek, dan mencemooh dan sebagainya, maka di akhirat kelak dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertemu dengan orang yang difitnah tadi, orang yang diejek tadi, orang yang cemooh tadi, agar menyelesaikannya di akhirat kelak. Maka apabila perbuatan yang memfitnah tadi dia tidak sanggup lagi mengembalikan apa-apa atas ejekannya, maka pahala-pahala orang yang mengejek tadi akan diberikan kepada orang yang diejek. Orang yang difitnah, maka habislah pahala orang-orang yang memfitnah, orang yang mengejek, dikembalikan kepada orang yang diejek. Kemudian apabila pahalanya tidak cukup lagi, maka dosa-dosa yang memfitnah, dosa-dosa orang yang mengejek, mencemooh akan diambil nanti, dan dosa-dosa yang diejek itu dikembalikan kepada orang yang fitnah, sehingga banyaklah dosa-dosa bagi orang yang fitnah di akhirat kelak. Maka akhirnya orang yang fitnah, menggunjing, memburukkan orang lain, di akhirat kelak nantinya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT yang sangat pedih, sangat besar ajabnya ketika mereka mencemooh manusia dan juga mengejek serta fitnah manusia di muka bumi. Dan yang keempat, saudara sekalian di mana saja berada, bahwa yang keempat adalah zalim terhadap alam sekitarnya. Bahwa hari ini kita melihat terjadi bencana di mana-mana, itu dikarenakan kita telah menzalimi, menganiaya alam kita. Kita sudah membabat habis hutan kita, kita sudah menghabiskan hasil-hasil bumi kita, mengeruk alam kita dengan sebesar-besarnya, bahkan dengan cara membabi buta. Hutan yang digundul, hutan yang tidak ditanami lagi, tidak direboisasi lagi, itu juga merupakan zalim kepada alam, sehingga alam itu menjadi murka, alam menjadi tidak bersahabat, alam nantinya memberikan akibat daripada perbuatan kita tersebut.
Karenanya kalau alam tidak kita pelihara, alam kita keruk, alam kita habiskan hasil-hasil buminya, maka dia akan mengeluarkan zat-zat yang mungkin kita tidak mengira apa yang terjadi setelah itu. Seperti terjadi gempa bumi, tanah longsor, itu gara-gara hutan sudah habis. Hutan sudah tidak ada lagi. Hutan itu adalah merupakan yang menghisap air, yang menampung air, sehingga hutan habis, maka mengakibatkan banyak bencana-bencana yang terjadi seperti banjir bandang dan banjir-banjir yang lainnya yang kita lihat di mana-mana, saudara sekalian. Itulah 4 macam perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Ya, jadi ada zalim kepada Allah, setelah zalim kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada alam juga nih. Betul. Nah, kira-kira ini Ustaz, Lani seringkali mendengar pepatah atau kalimat orang di masyarakat itu yang mengatakan bahwa doa orang yang terjolimi itu lekas terkabul nih Ustaz. Ya, betul. Misalnya kita dijolimi orang lain, terus kita berdoa, terus kabulnya lekas. Apakah itu benar atau bagaimana nih Ustaz? Ya, betul. Kalau orang yang terzolimi, orang yang telah dianiaya, orang yang telah disakiti hatinya, orang yang hatinya merasa telah dihina, orang yang hatinya telah merasa diejek, dicemooh, dihilangkan, dan juga hatinya itu disakiti, maka dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terzolimi, orang dianiaya tersebut, dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang benar. Nabi pernah bersabda dalam hadis beliau bahwa doa-doa orang yang terzolimi itu akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, akan cepat langsung diterima di atas langit. Di mana Nabi pernah mengatakan da'watul mazlum bil ijabatillahil ajilah, bahwa doa-doa orang yang terzalimi, teraniaya, dia akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang, tidak ada dinding, tidak ada yang menghalangi, sehingga doanya langsung dijawab, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang terzalimi itu berdoa, ya Allah, agar orang yang menzalimiku ini hilang dari muka bumi, orang yang menzalimiku ini mati, orang yang menzalimiku ini mendapatkan musibah yang besar. Ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kabullah doanya. Tidak ada penghalang antara hamba yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Cepat kabulnya, cepat dijawab Allah. Makanya saudara sekalian, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Jangan sampai kita menzalimi manusia dimanapun berada. Kalau kita sudah berbuat zalim sedikit pun, dia kalau berdoa kepada Allah, maka cepatlah kabulnya, cepatlah dia dijawab oleh Allah. Pastilah bala, musibah, bencana itu akan datang kepada orang yang menzalimi orang tersebut. Itulah doa-doa orang yang dizalimi pasti kabul cepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lekas dijabah Ustaz lah. Tapi sebagai muslim atau muslimah, ini kita manusia Ustaz lah, kira-kira bila ada orang menzalimi kita, apakah harusnya kita doakan seperti itu atau kita maafkan, atau sebagaimana ya cara kita menghadapinya sebagai korban nih? Betul. Ya, kalau misalnya memang kita sebagai seorang manusia kan alamiah atau manusiawi, kalau kita disakiti, kalau kita nantinya dianiaya, kalau kita dipitnah, pasti kita melawan, pasti manusiawi kita itu akan memberontak. Kenapa kita dianiaya? Kenapa kita dizalimi? Kenapa kita disakiti? Pasti kita akan melawan. Tapi sebagai orang yang beriman, sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita tahan, jangan sampai kita berdoa seperti tadi, ya, mendoakan orang yang menzalimi. Pasti kalau doanya kabul, cepat kabulnya. Nah, makanya kalau kita mau sebenarnya seorang muslim yang baik, janganlah mendoakan orang seperti itu. Lah, doakanlah yang baik. Mudah-mudahan orang yang menzalimi kita itu sadar. Mudah-mudahan orang yang menzalimi kita itu insaf. Mudah-mudahan orang yang menzalimi kita itu taubat, kembali kepada jalan yang lurus, jangan sampai menzalimi orang lain lagi. Sehingga doanya yang orang dizalimi itu pasti kabul. Doanya itulah yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan yang baik-baik saja kepada orang yang menzalimi kita tersebut. Masya Allah. Iya, jadi tetap maafkan ya Ustaz lah. Maafkan. Nanti dia bertakun Ustaz ya oleh pemirsa Prima TV, membacakan ya Ustaz lah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ira, anak bertakun, apa balasan jika menjalimi orang lain? Terima kasih. Balasannya nih Ustaz, jika menjalimi nih Ustaz. Kalau kita, hadirin sekalian, apakah kita yang berbuat zalim atau orang lain berbuat zalim, pasti ada balasannya. Balasannya di dalam beberapa ayat Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi itu sedikitnya ada 10 macam akibat dari perbuatan zalim. Ya, perbuatan zalim itu nantinya akan menimpa diri kita sendiri yang melakukan perbuatan zalim, maupun orang lain dan orang-orang yang tidak berdosa kepada kita semuanya. Maka apa saja 10 macam itu? Di antaranya saudara sekalian, orang yang berbuat zalim itu nantinya dia di dalam hidupnya
maka akan mendapatkan azab yang besar. Azab itu berupa hukuman, berupa siksa, berupa azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terutama bagi dirinya sendiri, dia akan mendapatkan azab setimpal daripada balasannya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian di mana saja berada, orang yang berbuat zalim, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dihilangkan dan dijauhkan daripada kenikmatan hidup dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan yang ketiga, orang yang melakukan perbuatan zalim, dia akan mendapatkan ancaman doa dari orang lain yang dizalimi. Seperti yang saya sebutkan tadi, orang yang menzalimi orang lain didoakan pasti kabul doanya. Kemudian berikutnya yang keempat, orang-orang yang berbuat zalim, dia nantinya di hari kiamat juga akan mendapatkan kebangkrutan, mendapatkan kerugian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, perbuatan zalim itu akan mendapatkan nantinya dia kegelapan di hari kiamat dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan zalimnya. Kemudian yang berikutnya, kezaliman terancam oleh doa orang yang dizalimi. Dan yang kedelapan, kezaliman jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim di muka bumi ini. Kemudian yang berikutnya, kezaliman adalah dijauhkan dari keberuntungan. Orang yang berbuat zalim pasti tidak akan mendapatkan keberuntungan, tetapi kerugian yang dia terima. Dan yang terakhir, yang ke-10, kezaliman adalah mengundang dan mendatangkan bala bencana, musibah dan sebagainya. Inilah yang kita takuti di muka bumi ini, saudara sekalian. Jangan sampai kita melakukan perbuatan zalim yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan tercela. Demikian. Ya, jadi ada sekitar 10 akibat setelah kita berjolim kepada orang lain. Betul, ya, Ustaz lah. betul. Nah, tadi ada contoh perbuatan jolim kepada Allah, yaitu mempercayai paranormal nih, Ustaz. Ya. Nah, sedangkan sekarang lihatnya di sosial media itu banyak sekali video-video atau postingannya setelah yang kadang hal-hal gaib itu malah disembah. Nah, kira-kira pendapat Ustaz pribadi bagaimana nih, Ustaz? Nah, kalau kita melihat di media sosial, media massa dan sebagainya, orang yang mengatakan bahwa peramal itu ada benarnya, itu tidak betul. Peramal itu adalah merupakan paranormal yang mereka didampingi atau bersahabat dengan jin. Dia disahabati dengan jin, sehingga orang tersebut jangan sampai kita percayai. Dia punya jin, dia punya sahabat, dia yang beritahukan apa-apa yang gaib. Karenanya itu adalah merupakan jalan supaya kita orang-orang yang diramal, orang-orang yang di paranormali itu percaya kepada ucapannya, percaya kepada apa yang dikatakannya, bahwa itu adalah merupakan juga kezaliman. Orang yang meramal, orang yang merupakan paranormal itu adalah merupakan kezaliman juga. Dia melakukan aniaya. Dia aniaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui kehebatan-kehebatan dirinya atau orang lain, tetapi tidak mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang datang ke dukun, datang ke paranormal, datang kepada orang-orang peramal, dia kalau dia sudah melakukan itu, maka 40 hari salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pahala-pahala yang lain juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita percaya kepada dukun, para paranormal dan peramal. Itu hanyalah bersahabat dengan jin. Jin yang mengatakan ini dan itu. Tidak benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jauhilah perbuatan ini, perbuatan paranormal dan mempercayai dukun, karena itu merupakan kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalaupun misalnya benar ya setelah, maka itu kebetulan aja nih setelah. Tidak selalu benar nih setelah. Baik, sebelum itu kita mau iklan dulu. Jadi kesan buan pilihan yang bergabung mungkin bisa benar, tinggal kirim pertanyaannya ke WhatsApp-nya Prima TV di 0811 50076, dan jangan kemana-mana, tetap di Cerminan Hati Penyejuk Jiwa. Hari ini bisa benar, tinggal kirim pertanyaannya ke WhatsApp-nya Prima TV di 0811 50076. Dan ini untuk masalah zalim lagi nih Ustaz lah. Lani lihat juga di zaman sekarang nih banyak sekali perbuatan zalim yang misalnya ada kayak LGBT serlah dan lain sebagainya, atau mungkin menggibah dan menghina orang lain. Itu menjadi hal yang kayak kebiasaan ya di zaman sekarang itu. Nah, kira-kira padahal kan di zaman sekarang kan juga media sosial berkembang pesat setelah kayak ada video-video ceramah macam-macam, kayak sudah banyak nih pengumuman atau pemberitahuan bahwa zalim itu berbahaya nih setelah kita semua. Tapi kenapa kadang manusia itu lupa atau bahkan mengabaikan hal itu nih Ustaz? Kira-kira apa penyebabnya? Apakah emang dari manusia pribadi atau ada godaan-godaan lain nih Ustaz yang menghasutnya nih Ustaz? Bagaimana itu? Ya, memang kalau sekarang ini banyak godaan-godaan, cobaan-cobaan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Karenanya kita harus mengantisipasi hal tersebut dengan baik. Kalau datangnya dari luar, kita harus memfilter, harus menyaring dengan baik apakah itu betul atau salah.
kita memfilternya itu dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan kita memfilter dengan yang lain-lain, karena saringan yang bagus itu adalah sebenarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kita saring saja. Kalau itu salah dari luar, jangan kita pakai. Kalau itu salah dari orang-orang yang kita terima, jangan kita menggunakannya. Itu mungkin salah. Jadi kita menyaringnya, memfilternya itu harus dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah seperti terjadi LGBT, ya, kemudian ada homoseksual, kemudian lesbian dan sebagainya, itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar yang dilarang Allah SWT, jangan kita laksanakan. Dan akibatnya itu adalah merupakan zalim terhadap diri kita sendiri. Perbuatan zalim berbentuk homoseksual, lesbian dan sebagainya itu adalah merupakan zalim, aniaya terhadap diri kita sendiri. Kita merusak diri kita sendiri, kita menghancurkan diri kita sendiri, karena perbuatan-perbuatan itu akan menghancurkan diri kita sendiri, bahkan menghancurkan suatu kaum. Sebagaimana di dalam surah Al-Hajj ayat 45 Allah SWT mengatakan, yang artinya, maka berapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim. Jadi perbuatan zalim itu sehingga runtuhlah bangunan-bangunannya, dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi yang tidak ada penghuninya lagi. Itu gara-gara apa? Gara-gara perbuatan di suatu kaum itu, seperti terjadi pada kaum Nabi Lut, di mana mereka melakukan homoseksual dan lesbian, LGBT namanya. Itu hancurlah negeri itu. Oleh Allah SWT diturunkan bala bencana, diturunkan hujan batu, kemudian dibalikkan lagi buminya ke atas langit-langit, ke atas bumi, sehingga hancurlah negeri pada zaman Nabi Lut itu, karena mereka melakukan perbuatan yang melanggar dan melanggar perbuatan yang dilarang Allah SWT, sehingga hancurlah negeri itu. Inilah contoh masalah ini kalau dia melakukan perbuatan dosa. Mulai zaman dulu, zaman sekarang itu pun sama juga. Kalau melakukan dosa pasti ajab, malapetaka, musibah pasti diturunkan Allah SWT pada suatu negeri atau kaum tersebut. Makanya kita jangan sampai melakukan hal tersebut yang dilarang oleh Allah SWT, yang mendatangkan bencana, bala bencana dan malapetaka bagi kita dan juga di lingkungan serta negeri kita sendiri. Iya, baik. Ya. Nah, kira-kira nih Ustadz, kalau misalnya perbuatan zalim tersebut mengundang bencana nih Ustadz lah, di suatu daerah mungkin nih Ustadz lah. Nah, kira-kira orang di dalam daerah tersebut yang misalnya tidak salah apa-apa nih Ustadz, yang tidak ikut perbuatan zalim, apakah terkena juga atau lepas nih Ustadz? Ya, memang kalau melakukan perbuatan zalim di suatu negeri tadi, siapapun dia pasti bala itu kena kepada semuanya. Apakah dia orang baik, apakah dia orang tidak baik, apakah dia perempuan, apakah dia anak-anak, apakah dia orang yang sakit dan sebagainya, pasti semuanya kena bencana tersebut. Contohnya Gunung Semeru kemarin yang meletus di Lumajang, itu kita lihat banyak anak-anak yang meninggal, banyak orang tua perempuan yang mati di serbu atau diserang oleh lahar panas Gunung Semeru. Jadi siapapun dia, kalau sudah bala turun itu tidak mengenal itu namanya golongan-golongan, tidak mengenal itu suku, ras dan sebagainya, pasti antara bala itu pasti turun kepada siapapun yang diturunkan kepada yang menerima bala itu. Walaupun yang melakukan hanya sedikit, tapi orang banyak yang mendapatkan akibatnya, saudara sekalian, di mana saja berada. Nah, kalau misalnya bencana tersebut terjadi kan setelah di negeri kita atau mungkin negeri orang lain karena perbuatan zalim nih Ustadz lah. Nah, wajarkah kita sebagai manusia ini saling menyalahkan nih Ustadz satu sama lain? Misalnya kayak gara-gara kamu nih berbuatan ini itu, kamu ini itu. Nah, apakah itu wajar atau bagaimana nih Ustadz? Seharusnya kalau kita melihat kondisi seperti itu, janganlah kita menyalahkan siapapun. Mungkin kita harus introspeksi diri sendiri. Kemudian kita mengevaluasi diri sendiri, apakah yang pernah kita lakukan ini berbuat salah atau tidak. Kita sendiri yang mengevaluasi, jangan menyalahkan orang lain. Salahkanlah diri sendiri, salahkanlah pribadi kita masing-masing, jangan menyalahkan orang lain. Mungkin ada dosa kita, mungkin ada kesalahan kita, mungkin perbuatan kita yang mengakibatkan bala bencana itu datang di tempat kita. Jadi introspeksilah diri kita masing-masing, jangan saling menyalahkan di antara kita. Karena bala itu pasti akan merata datangnya kepada suatu kaum atau suatu negeri, saudara sekalian. Itulah yang bisa kita terima dari apa yang telah kita lakukan selama ini. Demikian. Jangan saling menyalahkan nih Ustadz lah, intinya Ustadz lah. Dan kadang kejoliman ini kadang itu di zaman sekarang dihubungkan dengan pemimpin nih Ustadz. Ada yang mengatakan bahwa pemimpin jolim seperti ini. Nah, kira-kira dari pandangan pribadi, pemimpin jolim itu seperti apa nih Ustadz? Kalau menurut kita bahwa pemimpin zalim itu adalah pemimpin yang di mana mereka melakukan kebijakan, melakukan perintah itu secara semena-mena, melakukan perintah-perintah, melakukan kebijakan, menyuruh kepada rakyat itu tidak kemampuan rakyat
dia sesuai tidak kemampuan rakyat, Iya. di mana rakyat itu tidak bisa menjalankannya dengan baik, lalu dia paksa, lalu dia tekan, lalu dia diancam. Itulah yang mengakibatkan bisa rakyatnya akan menjadi sengsara, rakyatnya bisa sedih, rakyatnya bisa sakit hati. Karenanya maka sebagai seorang pemimpin kita hendaknya selalu mengaitkan kepada pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang selalu menyejahterakan rakyatnya. Jangan sampai kita menjadi pemimpin adalah pemimpin yang menyengsarakan rakyat, pemimpin yang menyakiti rakyat, pemimpin yang mengancam rakyat, menekan rakyat, dan tidak memberikan keadilan kepada masyarakat. Itulah nantinya pemimpin yang adil, yang bisa membawa kepada kesejahteraan kepada rakyatnya, bukan pemimpin yang dikatakan pemimpin yang zalim, yang selalu mengakibatkan rakyatnya tidak makmur, tidak sejahtera, dan tidak mendapatkan kesejahteraan baik lahir maupun batin di dunia ini pula, saudara sekalian. Iya, jadi sebagai anak muda terutama nih Ustaz lah zaman sekarang, Ya. yang calon pemimpin nih Ustaz Ya, lah, jangan betul. sampai zalim, tentunya dengan cara memahami rakyatnya masing-masing Ya, nih Ustaz lah, betul. supaya sama-sama nyaman kehidupannya. Ya. Dan ini mungkin sebelum closing nih Ustaz lah, Ya. pertanyaan terakhir, kira-kira adakah cara Ustaz atau tips dari Ustaz pribadi supaya kita bisa mencegah sifat zalim itu datang ke diri kita pribadi nih Ya, Ustaz? betul. Bagaimana tuh Ustaz? Ya, cara atau tips ataupun juga bagaimana kita supaya kita bisa bersikap tidak zalim, Ya. kita bersifat adil, karena lawan dari zalim adalah adil. Bagaimana kita tidak melakukan kezaliman kepada siapapun? Mari yang pertama kita harus bersifat sabar, tahan uji, tahan daripada cobaan-cobaan. Marilah kita bersabar dalam hidup. Jangan kita mau ingin selalu menang sendiri, ingin merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri. Nah, itu tidak baik. Jadi kita harus bersabar dalam hidup, dalam menerima berbagai cobaan, ujian, dan juga berbagai apapun yang menimpa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau hidup ini kita tidak zalim kepada siapapun, mari kita hendaknya yang kedua, yakni kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Insya Allah hidup kita nanti akan tidak berbuat zalim. Karena orang yang melakukan perbuatan perintah Allah itu dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang adil, tidak zalim baik kepada dirinya maupun kepada siapapun, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan menghindari daripada sifat zalim. Rajinlah beribadah, insya Allah hidupnya selalu akan terlindungi dari perbuatan zalim. Yang keempat, agar kita tidak zalim adalah membiasakan diri untuk saling hormat menghormati kepada orang lain, kepada sesama kita. Hormatilah, jangan sampai kita merasa kita yang benar, kita merasa hebat, kita merasa mampu, tetapi kita tidak menghormati orang lain. Hormatilah orang lain, biasakan hidup kita seperti itu. Yang kelima, kita harus sadar bahwa perbuatan zalim itu adalah perbuatan dosa yang amat besar, amat zalim, amat berat dosanya apabila kita berbuat zalim. Sadarilah itu, pasti dosa-dosanya akan kita terima kalau kita berbuat zalim kepada orang lain dan kepada siapapun juga. Yang keenam, cara kita terhindar dari perbuatan zalim adalah kita hendaknya sering-sering beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim minimal sehari 70 kali sampai 100 kali di dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang istighfar setiap harinya, maka dia akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hilanglah dosa-dosanya. Bagi orang istighfar sehari itu 70 kali sampai 100 kali, apakah pagi, siang, sore atau malam. Itulah yang kita lakukan. Dan yang ketujuh, kalau kita terhindar dari sifat zalim adalah kalau kita sudah melakukan perbuatan dosa, perbuatan zalim, perbuatan menganiaya orang lain, maka yang terakhir, yang ketujuh adalah bertaubat. Segeralah kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, minta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, supaya nantinya dosa yang kita lakukan ini tidak mendatangkan bala bencana dan musibah bagi diri kita dan sebagainya. Karenanya bertaubat itu sebagaimana kalau kita mau kembali kepada Allah dengan bertaubat, mari kita laksanakan sholat taubat. Bagaimana sholat taubat? Di dalam ayat sholat taubat itu ada dilaksanakan ayat-ayatnya, dibaca ayat-ayatnya dalam surah Ali Imran dan sebagainya. Dikatakan di dalam sebuah ayat Al-Quran, di dalam surah salat taubat itu yang berbunyi, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan yang artinya, dan barang siapa yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala atau menzalimi dirinya sendiri, maka dia
kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pengampun dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebesar gunung, walaupun dosanya seluas lautan, walaupun dosanya seluas langit dan bumi. Tapi kalau dia beristighfar, bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, seberapapun dosanya, sebesar apapun dosa maksiatnya, maka dia beristighfar, minta ampun, maka Allah akan mengampuni dosanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah ayat yang kita baca ketika kita melaksanakan sholat taubat, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Itulah 7 macam cara agar kita terhindar dari perbuatan zalim, aniaya kepada orang lain dan kepada siapapun juga. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Betul. Dan tentunya tema hari ini sangat berbobot sekali, dan kalau misalnya kita bahas lagi bakal panjang nih Ustaz. Betul. Karena terbatas waktu juga, dan sekarang kita sudah menuju ke akhir segmen. Dan sebelum menutup, Ustaz bolehkah menyampaikan beberapa kesimpulan atau mungkin pesan kepada pemirsa Prima TV di tema hari ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Saudara sekalian di mana saja berada, pemirsa Prima TV Banjarmasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan hidup kita seperti ini, mari kita jangan sampai berbuat zalim. Berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim kepada diri kita sendiri, berbuat zalim kepada orang lain sesama manusia, maupun berbuat zalim kepada alam lingkungan kita sekitarnya. Dengan berbuat zalim itu akan mengakibatkan diri kita mendapatkan kezaliman juga. Hindarilah perbuatan zalim, jangan kita lakukan, jangan kita laksanakan, karena kezaliman itu sangat besar ajabnya, sangat besar dosanya, baik kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Karenanya zalim itu membawa kepada malapetaka. Hindarilah kezaliman supaya kita tidak mendatangkan bala bencana, karena kezaliman juga akan mengundang bencana di mana-mana. Hindarilah, kalau kita mau tidak datang bencana, hindarilah kezaliman, karena kezaliman sudah banyak mendatangkan musibah di mana-mana. Dan zalim itu adalah merupakan perbuatan yang nantinya di akhirat kelak juga akan diberikan, di mana Allah mengatakan orang yang melakukan kezaliman di dunia, di akhirat juga akan diberikan balasan yang setimpal, karena dia melakukan kezaliman di mana-mana di muka bumi. Di akhirat dia akan nantinya akan mendapatkan kegelapan, mendapatkan hukuman yang banyak di sisi Allah SWT, di dalam nerakanya Allah SWT. Itulah yang kita lakukan agar kita jangan sampai berbuat zalim di muka bumi ini, saudara sekalian. Baik, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya ini, Ustaz lah. Dan tentunya sebelum menutup, bolehkah membacakan doa Ustaz supaya tambah berkah acara hari ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Saudara sekalian di mana saja berada, baiklah kita menadahkan tangan, menundukkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan doa kita diijabah, dijawab dan dikabulkan Allah SWT. Mudah-mudahan doa kita nantinya diangkat ke atas langit oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tadalli dzalika ahla. Allahumma yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir wallahu alimun biha wa basir. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal jujama min sayil asqam. Allahumma inna nas'aluka mujibatir rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wal ghanimatan min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar wa afwan dal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami panjang umur, berikanlah kami kesehatan baik lahir maupun batin, berikanlah kami kekuatan melaksanakan perintah-perintah-Mu dan meninggalkan daripada segala daripada larang-larangan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, perbuatan dosa kami, baik itu perbuatan zalim kepada Allah, perbuatan zalim kepada manusia, perbuatan zalim kepada diri sendiri maupun perbuatan zalim kepada alam sekitar kita. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadah kami, amal ibadah yang kami laksanakan di muka bumi ini. Terimalah dan ampunilah juga dosa-dosa orang tua kami yang telah meninggal dunia di alam kuburnya. Mudah-mudahan mereka di dalam kuburnya dilapangkan, diluaskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dan juga menyaksikan acara ini dimasukkan Allah ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan Allah ke surganya, orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah juga dimasukkan Allah ke dalam surganya, dan mudah-mudahan kita semuanya yang hari ini tidak
tidak melakukan perbuatan zalim, tidak dimasukkan Allah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala pula. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwaniyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lam kunna fid din alimul ta'il barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz Rahimi telah Ya. hadir dan memberikan materi hari ini Ustaz lah. Ya. Mudah-mudahan berkah, dan intinya tadi adalah perbuatan jolim itu merupakan perbuatan yang salah ya Ustaz. Ya, betul. Dan siksanya pun bukan hanya menimpa diri sendiri, tapi juga bisa menimpa bagi orang lain juga Ya, Ustaz. betul. Dan terima kasih telah menonton, dan mudah-mudahan juga Ustaz Rahimi sehat selalu supaya Amin, bisa amin, ya rabbal berdakwah alamin. dimanapun berada Ustaz lah. Amin. Dan kita akan dapat kesempatan lagi bertemu kembali nanti ya Ustaz Ya, lah. bisa. Amin, Ustaz lah. Amin. Baik, ya, terima kasih banyak juga telah menonton Buat Musik Prima TV, dan jangan lupa saksikan terus Cerminan Hati Penyejuk Jiwa setiap hari Senin live jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Prima TV. Dan Lun pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prima TV, jendela Bandung.